Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran jarak jauh ini. Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang kedudukan fungsi daripada lembaga kementerian negara dan lembaga non-kementerian. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang akan kita bahas kali ini, ya. KD dan indikator pembelajaran yaitu menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian negara Republik Indonesia. Nah, di sini indikatornya adalah mengharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu nantinya dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan kedudukan dan fungsi kementerian dari negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensil. Nah, dalam sistem presidensil, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu selain sebagai kepala negara, juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Nah, walaupun presiden mempunyai dua kedudukan, tetapi secara teknis kewenangannya itu berbeda-beda. Berikut kewenangan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisakah presiden sendiri dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara? Kita akan bahas, yaitu Indonesia adalah negara yang tadi menganut sistem presidensil. Nah, di dalam sistem presidensil di sini, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, di mana presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini diterangkan fungsi presiden sebagai kepala negara, di mana di dalam pasal 10 itu diatur bahwa presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Nah, dalam pasal 11 ayat 1 presiden itu berhak menyatakan perang. Pasal 12-nya menyatakan keadaan bahaya. Presiden berhak mengatakan keadaan bahaya. Kemudian dalam pasal 13, presiden berkewajiban mengangkat duta dan konsul. Kemudian pasal selanjutnya, pasal 14 ayat 1, presiden itu berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian pasal 14 ayat 2-nya yaitu presiden
berhak memberikan amnesti dan abolisi. Yang ke pasal 15 yaitu memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Ini fungsi presiden sebagai kepala negara. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan diatur dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1. Kemudian dalam pasal 5 ayat 2 yaitu menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 17 ayat 2 yaitu mengangkat dan memberhentikan para menteri. Yang ke-22 ayat 1 menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa. Kemudian presiden juga berhak mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, yaitu diatur dalam pasal 24 ayat 3. Nah, jadi tugas presiden yang banyak tidak bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden yang dipilih berpasangan dalam pemilihan umum, juga dalam membentuk kabinet yang terdiri atas menteri-menteri. Di sini para menteri pun harus bertanggung jawab kepada presiden. Nah, dasar hukumnya tentang dibuatnya kementerian ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dijelaskan di situ presiden dibantu oleh para menteri negara, dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia itu adalah lembaga kementerian yang berada di bawah presiden, di mana setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri. Kemudian dalam kabinet kerja ini dalam kabinet kerja setiap presiden memberikan mandat itu kepada para menteri. Sebagaimana tercatat dalam kementerian yang dipimpin oleh Bapak Jokowi ini ada 34 kementerian yang dinaungi oleh 4 bidang kementerian yang dipimpin langsung oleh menteri koordinator, dan terdapat 2 kementerian yang sifatnya independen atau Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Ya. Nah, di sini organisasi Kementerian Negara Indonesia diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Yang pertama, kementerian negara yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu sebagai berikut, yaitu pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang kedua Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Yang kedua adalah Kementerian Negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, yaitu atau tahun 1945 sebagai berikut, yaitu 1 Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemendikbud atau Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek, Kemenkes, Kemensos, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tingkat tertinggal dan transmigrasi, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu semua adalah tugas-tugas kementerian yang akan membantu tugas daripada Presiden. Yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah adalah sebagai berikut, yaitu tugasnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kemudian Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Gunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretaris atau Sekretariat Negara. Nah, untuk Kementerian Koordinator di bidang perekonomian, kemudian ada juga Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan ada juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan ada bidang kemaritiman. Nah, itu semua adalah tugas-tugas daripada kementerian yang akan membantu tugas Presiden. Dan untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya Ibu akan menerangkan adalah tentang kementerian non atau kementerian non di departemen. Ya, sekian dari Ibu akhiri. Semoga kalian dapat memahami, dan apabila belum paham kalian bisa buka buku paket maupun bisa lewat internet. Sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.